batukku nggak sembuh-sembuh ya? Apa jangan-jangan kena TBC? Nah, kalau tadi termasuk TBC nggak ya? Sebenarnya TBC itu apa sih? TBC itu ada infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis nama kumannya. Apa aja gejalanya? Biasanya batuk lama. Batuknya ini bisa berdahak, bisa dengan bercak darah. Lalu kadang-kadang sesak napas dan sampai berat badannya turun. Tapi tidak boleh self-diagnose ya, jadi harus tetap memeriksakan ke dokter sehingga dipastikan melalui pemeriksaan dahak, pemeriksaan ronsen, sehingga dipastikan itu sakit tuberkulosis atau tidak. Sakit TBC atau tuberkulosis sendiri tidak hanya di paru-paru ya, jadi bisa di otak, bisa di kantong paru, bisa di perut, bisa di tulang, dan lain sebagainya. Aduh, kalau aku benar-benar terkena TBC, aku tidak bisa bersama keluarga aku tidak bisa dekat-dekat dengan temanku, isolasi diri. Aku tidak ingin menulari orang-orang di sekitarku yang sayangi. Nah, perlu diketahui penyakit TBC ini bukan penyakit keturunan ya. Jadi ini memang penyakit yang ditularkan lewat percikan dahak. Nah, hati-hati di lingkungan sekitar, mungkin dengan keluarga kita, lansia maupun anak-anak yang rentan terkena TBC. Jadi harus proteksi, menggunakan masker, kemudian hati-hati dalam meludah, bersin atau batuk. Apa karena aku tinggal di rumah peta yang sempit ini ya? Nah, apakah penyakit TBC ini hanya terkena orang miskin? Enggak. Jadi bisa terkena di semua kalangan. Yang terpenting sebenarnya adalah kebersihan dan ventilasi. Yang penting ada pergantian ventilasi atau pergantian udara supaya kuman-kumannya tidak terus-menerus hidup di dalam lingkungan itu. Jadi misalnya rumahnya sempit tetapi banyak jendelanya, itu harus sering-sering dibuka ya. Begitupun yang rumahnya mungkin memakai AC, itu jangan karena memakai AC lalu tidak pernah membuka jendela. Jadi tetap harus dibuka jendelanya supaya ada pertukaran udara bersih. Lalu bagaimana dengan masa depanku nanti kalau aku tidak sembuh? Ya, jadi kalau penyakit TBC itu bisa disembuhkan ya, asalkan tertib dan teratur minum obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian perlu adanya pengawas minum obat atau pengawas menelan obat. Siapa saja yang bisa? Ya, yang ada di lingkungan terdekat, misalnya suami, atau istri, atau ibu, atau ayah, adik, dan lain-lain. Kemudian untuk efek sampingnya, misalnya ada kencing berwarna merah, bukan kencing darah ya, kemerahan, itu masih wajar. Tapi apabila ada keluhan gatal atau muntah, atau badan kuning, mata tampak kekuningan, harus segera pergi ke vaskes terdekat untuk diperiksakan. Nah, penyakit TBC ini kan bisa disembuhkan ya, asalkan tadi tertib minum obatnya. Juga jangan lupa, nanti setelah pengobatan juga tetap hidup sehat, hidup bersih, makan makanan yang sehat, istirahat teratur, kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Di rumahnya jangan lupa dibuka jendelanya supaya ada pertukaran udara yang bersih gitu. Lalu tetap harus menjaga kesehatan atau imun ya, kekebalan tubuh supaya tidak kambuh lagi TBC-nya. Lalu jangan lupa juga kalau misalnya di sekitar kita ada yang sakit TBC jangan dikucilkan ya, karena tetap bisa hidup dengan masyarakat asalkan memakai masker ya. Jadi di rumah, kemudian kalau memang perlu untuk keluar rumah harus memakai masker. Begitu. Berarti sekarang aku harus membiasakan hidup yang bersih dan sehat agar aku bisa bersama teman-temanku, keluargaku, saudara-saudaraku, tetanggaku, dan semua orang yang aku cintai.